Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita jasmani dan rohani, dan selalu memberikan kemudahan kepada kita dunia maupun akhirat. Ikhwani fillah, perlu kita ketahui bahwasanya ada 4 tanda Allah murka kepada hambanya. Tanda Allah murka kepada seorang hamba adalah dengan mencabut nikmat beribadah dan membiarkannya semakin nyaman melakukan maksiat hingga akhir hayat. Sebagai manusia, tak ada daya dan upaya yang mampu kita lakukan di atas bumi ini selain karena rahmat dan cinta kasih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun seringkali manusia justru melewati batas dalam melakukan kemaksiatan, kesyirikan, bahkan kerusakan di muka bumi demi kesenangannya pribadi, sehingga mengundang murka Allah. Wujud dari kemurkaan Allah tidak hanya berupa azab dan cobaan. Terkadang tanda bahwa Allah sedang murka kepada seorang hamba bisa juga berbentuk pengabdian Allah terhadap kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga ia menganggap hal tersebut sebagai kenikmatan. Mengenal ciri Allah murka kepada hamba, berikut ini adalah tanda-tanda kemurkaan Allah yang seringkali tidak dirasakan oleh manusia. Yang pertama adalah dibenci penduduk bumi. Ciri-ciri Allah sedang murka kepada seorang hamba adalah hilangnya rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya, sehingga didatangkan kebencian di muka bumi karena perbuatan buruk yang dilakukannya. Bentuknya sendiri bisa dalam berupa gunjingan banyak orang atau orang lain jadi merasakan dampak buruk perbuatannya hingga ia dibenci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hambanya, dia memanggil Jibril bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril mencintai hamba itu, lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu, kemudian orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk bumi. Dalam lanjutan hadis lainnya dijelaskan bahwa, dan jika dia membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berkata bahwa Allah membenci hamba tersebut, jadi aku membencinya. Maka Jibril membencinya lalu berseru kepada penduduk langit bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membenci hamba itu, maka mereka membencinya. Kemudian hamba tersebut dibenci penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah dicabutnya hidayah untuk bertaubat dan beribadah. Dicabutnya hidayah dan kenikmatan beribadah seorang manusia bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka kepadanya, sebab dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maka jika Allah sudah abai kepada seorang hamba sehingga membiarkannya hidup dalam kemaksiatan tanpa memberinya hidayah untuk beribadah, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah telah berpaling karena murka kepadanya. Dalam Islam hal ini disebut juga dengan istidraj, atau situasi di mana Allah membiarkan hambanya yang durhaka tetap hidup dalam kenikmatan hingga ia tak ingat lagi untuk beribadah sebagai hukuman untuk hamba tersebut. Yang ketiga, menjadi sibuk dengan hal yang sia-sia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad memberikan nasihat kepada muridnya. Kemudian dia menyampaikan sabda Rasulullah kepada umatnya yang berbunyi, tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah
dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan sesuatu dari umurnya untuk selain ibadah, tentu sangat layak baginya kerugian yang panjang. Barang siapa umurnya telah melebihi 40 tahun sementara amal kebaikannya tidak melebihi amal keburukannya, maka bersiap-siaplah masuk neraka. Yang keempat adalah semakin nyaman bermaksiat dan membuka aibnya sendiri. Muhammad Iqdam Khalid mengatakan bahwa hilangnya rasa malu dalam melakukan maksiat bisa jadi adalah salah satu tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Jadi jika seorang hamba nyaman dalam melakukan kemaksiatan dan bangga atas perbuatannya sehingga tanpa ragu dan malu ia menceritakan perbuatannya kepada orang lain, maka bisa jadi itu adalah pertanda bahwa Allah telah berpaling jauh darinya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 tanda Allah murka kepada hambanya. Maka marilah kita selalu berbuat kebaikan, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan agama yang sempurna, untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwani fillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.